ini nanti saya jadikan saibah. Saibah adalah unta yang dibiarin saja, nggak diganggu gugat. Kayak kalau kita diwakafin atau apa, pokoknya begitu. Tapi masalahnya unta saibah nggak boleh ada yang sentuh, gitu. Dibiarin aja, nggak boleh ditunggangi, nggak boleh diambil susunya, nggak boleh disembeli dan seterusnya. Yang ketiga wasilah. Wasilah ini seekor domba betina melahirkan anak kembar yang terdiri dari jantan dan betina. Jadi domba betina punya anak kembar, jantan dan betina, maka yang jantan disebut wasilah, tidak disembeli dan diserahkan kepada berhala. Ini suci. Kalau ada domba betina punya anak kembar, laki-laki dan perempuan, jantan dan betina, yang jantannya ini suci, harus diberikan kepada berhala, cuma boleh disembeli untuk berhala. Yang terakhir ham adalah unta jantan yang tidak boleh diganggu gugat lagi, karena berhasil membuntingkan unta betina 10 kali. Aneh betul ini syariatnya. Tapi begitulah syariat dia. Begitulah syariat dia yang memang dia syariatkan ke masyarakat Mekah supaya orang-orang Mekah mau mengerjakannya, dan itu dijalankan oleh mereka. Allahu a'lam. Jadi ini teman-teman sekalian, bahasan kita berhubungan dengan masalah sirah tentunya, dan nanti kita akan masuk insya Allah di pertemuan akan datang tentang keadaan masuknya agama Yahudi dan Nasrani di Jazirah Arab. Ini akan kita bahas insya Allah nanti di pertemuan akan datang, dan seperti saya janjikan saya akan bacakan beberapa pertanyaan. Tapi teman-teman sekalian tolong bertanya sesuatu yang belum difahami, dan kalau sudah pernah dan sesuai dengan tema kita dari tadi pagi, boleh dari tadi pagi sampai sekarang sesuai ditanya. Kalau sesuai dengan bahasan insya Allah saya jawab. Kalau enggak usah teman-teman. Kalau sudah paham, sudah pernah tanyakan kepada seorang ustaz, sudah ada dalilnya, enggak usah tanya lagi. Ya. Berdasarkan penjelasan Pak Ustadz, kambing dan domba hewan yang luar biasa baik. Namun ada lambang-lambang syaitan menggunakan bintang terbalik dengan kepala kambing sebagai simbolnya. Biasa digunakan alat musik keras. Apakah ini konspirasi? Bagaimana tanggapan Pak Ustadz dengan cara dan bagaimana cara menanggapinya? Enggak usah ikut-ikutan dengan simbol mereka. Islam tidak mengenal simbol-simbol bintang, simbol-simbol syaitan, gitu kan? Dalam Islam kan tidak ada, tidak perlu antum mengenal, oh saya ini Sagittarius, saya Taurus, saya apa, enggak perlu semua. Enggak ada urusannya sama sekali. Sibuk baca tiap bulan ini saya dapat apa ramalan. Jodohnya lah, rezekinya lah, apalah, warna kesukaan, enggak boleh dalam Islam. Kata Nabi SAW, siapa yang mendatangi dukun, peramal, penyamun, makna lain juga adalah membaca, melihat, mengikuti instruksi dukun, peramal, penyamun, penyihir, tidak diterima sholatnya 40 hari. Ada orang beli majalah khusus untuk baca itu. Paling pertama cari itunya, ramalan-ramalan, ini semua tidak boleh. Siapa yang datang kepada dukun, peramal, penyamun, penyihir, bertanya dan percaya, maka dia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tidak usah terpengaruh dengan simbol itu. Gak ada hubungannya sama kita kan simbol itu. Ya udah biar. Kambing tetap kita anggap hewan yang mulia dalam Islam, tapi untuk disembelih dan dipelihara. Kita tidak seperti sebagian orang yang menyembah. Saya pernah lihat cuplikan, subhanallah, ada orang sembah sapi. Iya, sapinya itu dielus-elus, kemudian dia lewat di bawah perutnya, dianggap itu menyembah, minta berkah. Alhamdulillah atas nikmat iman. Luar biasa ini. Ada yang sembah tikus. Ya, ada cuplikan banyak di YouTube tuh. Menyembah tikus. Tikus itu bahkan diurus, dirawat, dikasih susu segala macam. Mendingan anak yatim ya. Mendingan makan sendiri. Allah musta'an. Apa ibrah mengenai Ibrahim disembelih, Ismail alaihissalam disembelih setelah dewasa bukan 10 tahun, dan juga mengetahui Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah berdua? Tentu saja itu kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ingin menguji imannya Ibrahim dan Ismail alaihissalam dan berhasil. Sebagaimana Allah sudah punya dalam ayat. Sisi yang lain memang Allah mau syariatkan hukumnya. Kejadian seperti ini kan kejadian besar. Otomatis manusia karena tahu kejadian ini maka mereka tertarik untuk mengerjakan, gitu kan. Jadi hikmah dari ilahi, hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau di sini dikatakan dan juga mengetahui Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah berdua, perintah Allah kepada mereka.
Karena perintah Allah datangnya untuk mereka berdua. Sebagaimana tadi dalam ayat sudah saya bacakan, saya jelaskan dalilnya tadi. Apakah ada sunnah bapak yang mengunjungi anak dan bukan sebaliknya? Iya, sangat boleh. Tentu saja kalau anak yang mendatangi orang tuanya adalah bagus, bentuk bakti. Tapi bolehkah seorang ayah yang datang mengunjungi anaknya? Boleh sekali. Ibrahim AS melakukan itu. Nggak ada masalah. Nabi SAW pernah mengunjungi rumahnya Zainab radhiyallahu anha, anaknya beliau. Abu Bakar berapa kali mengunjungi rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Banyak, nggak ada masalah. Orang tua mengunjungi rumah anaknya. Malah itu bagus, dia bukakan pintu kebaikan, contoh buat anaknya. Apa batasan muamalah dengan ahli bidah? Apa boleh senyum, salaman, bercanda? Kita lihat dulu teman-teman, bidah apa ini? Jangan sembarangan juga gitu. Ya. Karena ada bidah mukaffirah, ada bidah yang sampai pada tingkat mengkafirkan. Seperti misal menyembah-nyembah berhala. Bidah kan berarti perbuatan yang baru gitu kan? Yang Nabi SAW tidak contohkan. Menyembah berhala, minta pakai jin, minta pada kuburan dan seterusnya, itu minta pada kuburannya ya, bukan minta pada Allah. Maka itu adalah mukaffirah, berbahaya. Kalau orang seperti ini diingatkan, dinasihati, diluruskan. Kalau tidak mau ya kita menghindar, menjauh dari dia. Kita menjauh, gitu kan. Kalau itu adalah bid'ah yang sifatnya bukan mukaffirah, dalam arti kata bid'ah yang memang tidak dicontohkan Nabi SAW tapi tidak membawa pada kekufuran, gitu kan. Maka ini tidak harus ditinggalkan. Kita memberikan salam. Kalau orang bersalaman kita salaman sambil kita nasihatin tentunya. Sambil kita nasihatin, doain. Karena ini adalah sesuatu yang dia perlu dakwah. Insya Allah kalau kita niatnya baik mereka akan bisa berubah. Ini apa hubungannya masalah pemerintahan ini? Nanti saya jawab insya Allah. Tanya kambing makan kambing gitu. Ustadz, setelah daurah iman saya meningkat, apa bisa jadi kesyirikan? Kenapa syirik? Iman kepada Allah, malah itu bagus ya. Tujuannya memang itu, nggak ada hubungannya sama sekali. Ya. Dan justru tujuan majelis ilmu itu aneh-aneh saja. Kami adalah para pemuda yang baru berhijrah. Kami merubah penampilan kami dan mulai memelihara jenggot dan baru belajar tentang agama. Pertanyaan ini mewakili kami para pemuda yang hadir di sini. Ini benar nggak mewakili semuanya? Berilah kami nasihat agar bisa tetap konsisten seperti ini, agar kami bisa tetap semangat dalam menjalani sunnah secara terus-menerus. Teman-teman sekalian, sesuatu yang mengubah seseorang menjadi lebih baik adalah prestasi. Menjadi lebih baik adalah prestasi, dan tolak ukur kebaikan adalah sesuai dengan syariat Allah. Kalau antum berubah menjadi baik dan berada di rel agama Allah, berarti itu sebuah prestasi. Yang bukan prestasi teman-teman kalau kita terus dalam keadaan buruk. Saya berikan beberapa kaidah. Yang pertama, teman-teman sekalian, selalulah mendekatkan diri dengan Allah, bertakwa kepada Allah tentunya dengan mengerjakan ibadah sambil menikmatinya, kayak sholat, coba lebih tenang, konsentrasi, atur bacaannya, pilih surah-surah yang baik, dibaca dengan tartil, rukuk berikan haknya, sujud, pada saat antara azan dan iqamah berdoa kepada Allah, hadirkan hati, puji sang pencipta Allah. Wahai Zat yang telah mengizinkan aku mengangkat kedua telapak tanganku, Zat yang melihatku, Zat yang mengizinkan darah mengalir di urat-urat sarafku, Zat yang telah menempelkan kulit di tulangku, yang menempelkan kulit di dagingku dan otot-ototku, serta yang melekatkan otot-ototku pada tulangku, yang mengisi tulang-tulangku dengan sumsum, yang mengizinkan aku mengucapkan kalimat-kalimat yang mulia ini. Aku memujimu sebagaimana kau layak dipuji sang penciptaku. Aku memujimu, aku membacakan salawat pada Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian kita masuk, ya Allah, sembuhkan penyakitku, mudahkan urusanku, istiqomahkan, dan seterusnya. Biasakan berdoa, berzikir dengan tenang. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Renungi isinya. Jangan seperti orang kumur-kumur. Subhanallah, 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 alhamdulillah. Ibadah, istiqamah, artinya bertakwa kepada Allah dengan memperbaiki ibadah. Yang kedua, jangan pernah tinggalkan majelis ilmu.
ilmu teman-teman. Yang membuat, sekarang saya tanya, jujur